halawatul iman, manisnya iman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika seseorang mengalami rasa haus yang teramat sangat, maka tentu yang paling lezat baginya itu adalah seteguk atau 2 teguk air yang dingin. Nah, begitu juga ketika seseorang seumpama sakit sampai pahit mulutnya, kehilangan selera makan, sudah berhari-hari, nah, maka tentu tidak ada yang lebih manis baginya itu melebihi manisnya setetes atau 2 tetes madu. Maka ketahuilah lil iman atharun fin nufus. Iman itu punya pengaruh bagi jiwa. Wa ta'mun fil qulub, dan ada rasanya di dalam hati. Atyabu ladal mu'minin, yang bagi seorang mukmin yang sejati, rasanya iman di dalam hati itu bahkan lebih menyejukkan, lebih menyegarkan dibandingkan air dingin bagi orang yang kehausan itu. Wa ahla min tu'mil asal, bahkan lebih manis rasanya dibandingkan madu bagi orang yang sudah sekian lama merasakan pahit kehilangan selera makan. Nah, wa hadhil mahabbah wa zaqat tib, namun rasa iman itu la yash'uru bihima, tidak akan bisa dirasakan illa idza sadaqat mahabbatuhu lillahi ta'ala wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika cinta yang ada di dalam hati ini, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya yang ada di dalam hati itu adalah cinta yang jujur, cinta yang benar. Wa asmarat fi jawanibi nafsih, sehingga ini akan memberikan pengaruh kepada jiwanya. Istilahnya orang yang cintanya jujur kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan menaikkan level spiritualnya. Jadi dia memandang sesuatu itu bukan hanya dari pandangan mata kepala, tapi sudah tajam pandangan mata hatinya. Ketika mengkalkulasi sesuatu itu bukan hanya dengan hitungan matematika, tapi sudah melampaui daripada itu. Ini namanya buah daripada keimanan yang benar. Jadi fa asbaha, sehingga dia menjadi orang la yuhibbu, yang tidak mencintai illa lillah, kecuali karena Allah. Kalau dia menyukai sesuatu itu karena Allah, dia menyukai seseorang karena Allah. Wala yabghadu, dan tidak marah, tidak membenci illa lillah, kecuali karena Allah. Wala yu'ti, tidak memberi illa lillah, kecuali karena Allah. Wala yamna'u, dan tidak menolak pemberian illa lillahi, kecuali karena Allah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun
Ada 3 hal. Man kunna, man barang siapa, kunna fihi, yang memilikinya, wajada halawatal iman, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Di antara sekian hal yang mendapatkan porsi cinta di dalam hatinya itu, maka tidak ada yang memiliki porsi lebih besar melebihi Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a, dia mencintai saudaranya, dia mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, cintanya itu adalah karena Allah. Jadi dia mencintai orang itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyarji'a ilal kufri, dan dia enggan untuk kembali pada kekafiran. Kama yakrahu ayyulqa finnari, sebagaimana dia enggan untuk dilemparkan, masuk ke dalam neraka. Jadi halawatul iman itu maknanya adalah manisnya iman, artinya apa? Al-lazzah fit ta'ah. Jadi merasakan kelezatan, merasakan kenikmatan, bahagia, fit ta'ati, di dalam ketaatan. Jadi ketika seseorang ini sudah merasakan nikmat, merasakan senang, bahagia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sehingga kemudian hidup mereka itu tidak diliputi oleh ketakutan-ketakutan yang berlebihan, terutama tentang masa depan. Jadi la khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak juga mereka ini gampang bersedih terhadap hal-hal yang katakanlah tidak tercapai di hari-hari yang lalu. Jadi untuk hari-hari yang akan datang tidak ada ketakutan yang berlebihan, begitu juga untuk hari-hari yang telah lalu tidak ada penyesalan yang berlebihan. Biasa saja. Orang demikian ini namanya sudah merasakan lazzah fit ta'ah, dalam ketaatan sudah ada nikmat rasanya, itu sudah merasakan halawatul iman. Kemudian poin berikutnya adalah al-ihtikamu ila syar'illahi azza wa jalla war ridha bi hukmih. Jadi menjadikan syariat Allah itu sebagai hakim dalam kehidupan, serta war ridha bi hukmih, melatih hati itu untuk ridho, untuk rela, untuk senang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi min lawazimil iman, termasuk konsekuensi keimanan itu adalah ayyahtakimal muslim ila syar'illahi azza wa jalla fi khusumatihi wa qadayahu. Sepenuhnya ridho, sepenuhnya rela dengan ketentuan atau dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'dilu anhu ila siwahu, dan tidak beralih, tidak beralih kepada manhaj yang lain atau kepada solusi yang lain. Sawa'un akana lahu am alaihi, tidak peduli apakah hukum itu menguntungkan dirinya atau merugikan dirinya. Karena itu tadi, karena dia
melihat sesuatu itu, menghitung-hitung sesuatu itu bukan hanya dengan matematika dunia, tapi sudah menghitung dengan matematika akhirat. Sehingga masalah untung rugi itu dia sepenuhnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih yakin kepada perhitungan Allah daripada perhitungan dirinya sendiri. Jadi jangan sampai syariat ini hanya diikutkan kepada nafsu kita. Ketika syariat ini berpihak kepada kita. Chassis Squad ini menunjukkan skill bela dirinya ke panitia seleksi. Ia melakukan gerakan bela diri di depan para chassis squad lainnya. Chassis squad yang lain melihat pun langsung minder dan kena mental setelah tahu chassis squad ini lebih hebat dari dirinya. Apalagi sampai membuat panitia takjub. Kemungkinan besar bakal lolos. Rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak menguntungkan kita atau merugikan kita. Yuwafiqu hawahu am yukhalifu rubbatah. Apakah hukum itu sesuai dengan yang dia inginkan atau tidak? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, fala wa rabbika, demi Tuhanmu wahai Muhammad, demi Allah, la yu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang mengklaim keimanan ini pada hakikatnya mereka itu tidak beriman. Pada hakikatnya mereka itu tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu menjadikan dirimu wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus fima syajara bainahum, di dalam apa-apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim kharajan, kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima sepenuhnya. Jadi kalau kita berada dalam pilihan ini, kalau kita tinggalkan rugi secara penghitungan rugi kita. Tapi kalau kita lakukan tidak sesuai dengan syariat, maka disitulah keimanan seseorang itu betul-betul diuji. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firmankan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Jadi ujian itu bukan hanya diluluskan dengan iman, itu tidak hanya diluluskan dengan ucapan, akan tetapi ketika seseorang itu sudah masuk dalam wilayah iman ini, maka akan datanglah berbagai macam ujian-ujian, cobaan-cobaan untuk menguji keimanan ini, apakah murni karatnya itu atau bercampur. Kemudian selanjutnya poin berikutnya adalah hubbu ma karahallahu ta'ala wa karhu ma ahabbahu kufrun wa dhalal. Bravo Lunin! Seseorang mencintai apa yang Allah benci. Allah benci justru dia suka. 2024. Allah suka justru dia benci. Wa karhu ma ahabbahu. Jadi menyukai apa yang Allah benci dan membenci apa yang Allah sukai. Ada Novi. Kufrun. Tanjakannya nggak masuk akal. Alimna 10 kilo harus mengetahui bahwa anna aslal iman, bahwa akar keimanan itu la yatahaqqaqu, tidak akan tumbuh illa bihubbi ma habballahu ta'ala, kecuali dengan mencintai, menyenangi apa yang Allah senangi. Ya. Wa karhima Kita bergabung di kilometer
Kategori 5 ya? Tidak suka Kan kategori 5. dengan apa-apa yang Allah tidak suka. Ya jelas. Banget lah di tanah. Apa-apa yang Allah haramkan Pasir. berarti Allah tidak suka. Apa-apa yang Allah perintahkan berarti Allah suka. Akar iman itu tidak akan bisa tumbuh kecuali dengan Kita finish 10K di Oporan 2024. memaksa-maksa diri kita ini untuk ya, mencintai Oporan. apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kita lari di Oporan 2024. Wasallam itu adalah Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu anugerahi aku cinta kepadamu. Wa hubba ma tuhibbu, dan mencintai apa-apa yang engkau cintai. Wa hubba man tuhibbu, dan mencintai siapa-siapa yang engkau cintai. Wa anna kamalal iman, dan kesempurnaan iman itulah yakunu tidak akan dan yang ini bisa diperoleh transmisi guys. Illa jadi bil guys, amali, kelas kecuali ini dia nggak keras, mengamalkan orang cuma mau putih-putih begitu dia coba gerak sendiri. Jadi apa guys, yang tipe cara menjadi pakai itu tuntutan cuma gampang daripada sekali ke siang. cinta Kalau mau tersebut. angkat damu ini cuma mau tarik ke belakang, Jadi, itu barang juga siapa boleh mau tarik full. lam Jadi tujad guys, ladaihi tilkal mahabbah, Salah satu cara biar cepat yang tidak memiliki kecintaan seperti itu, bahwa dalam iman wassalam, maka sesungguhnya dia kehilangan akar keimanan. Wa minal aksil amr, atau bahkan sebaliknya, ya habba ma karahallah ta'ala, dia menyukai apa-apa yang Allah benci, wa karaha ma ahabba, dan membenci apa-apa yang Allah sukai, faqad istada kufran, itu adalah kekufuran. Wa kana asyaddan nasi khusranan fid dunya wal akhirah, dan mereka inilah orang-orang yang paling besar kerugiannya di dunia dan di akhirat. Wal ya'udzu wal billah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 8 sampai 9, walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir itu fata'san lahum, maka celakalah mereka, wa dhalla a'malahum, dan sia-sialah amal-amal mereka. Kenapa demikian? Zalika, yang demikian itu bi annahum, karena mereka itu karihu, benci, tidak senang, ma anzalallahu, dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa'ahbata a'malahum, sehingga Allah menghapuskan pahala amal-amal mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad juga ayat 25 sampai 28. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim, sesungguhnya orang-orang yang kembali murtad, ya, kembali murtad, jadi sudah masuk Islam kemudian kembali murtad, mim ba'di ma tabayyana lahumul huda, ya, setelah masuk Islam, gampangnya begitu, setelah mereka mendapatkan petunjuk kemudian kembali ke belakang, dalam arti murtad, meninggalkan Islam. Ya, karena sesuatu, ya, apakah karena alasan apa? Alasan cinta atau alasan ekonomi dan lain sebagainya, itu hakikatnya mereka itu adalah asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya yang terjadi adalah setan telah menjadikan indah apa yang menyebabkan mereka meninggalkan Islam itu sebenarnya setan yang membuat itu indah. Nah, sehingga mereka menjadi panjang angan-angan lalu kemudian kembali kufur. Kenapa bisa terjadi? Tidak lain dan tidak bukan bi annahum qalu lilladzina karihu ma
ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amri wallahu ya'lamu israrakum. Itu penyebabnya adalah karena mereka atau orang-orang yang munafik itu, lalu mereka berkata kepada orang-orang yang benci terhadap apa yang Allah turunkan, yaitu yang maksudnya orang-orang Yahudi, sanuti'ukum fi ba'dil amri, kami akan mentaati kalian dalam beberapa urusan. Inspirasi antara orang-orang munafik yang ada di kota Madinah ya, dengan orang-orang Yahudi. Terjangkau juga tuh. Kemudian katakanlah menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas-jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa orang-orang yang munafik ini, ya pada hakikatnya mereka ini sebenarnya sudah kufur, ya kufur iman gitu ya. Jadi fa kaifa idza tawaffathumul malaikah, bagaimana kiranya ketika Allah Subhanahu wa taala yang mencabut nyawa mereka ini melalui malaikat-malaikatnya. Nah, malaikat-malaikat ini yadribuna wujuhahum, jadi nyawa mereka ini dicabut seraya dipukuli wajah-wajah mereka, wa adbarahum, dan punggung-punggung mereka. Nah, kenapa demikian? Zalika bi annahum, penyebabnya adalah karena mereka itu ittaba'u ma askhatallahu, ya mengikuti apa-apa yang membuat Allah murka, ya mengikuti apa-apa yang membuat Allah murka. Wa karihu ridwanah, dan mereka membenci apa-apa yang Allah senangi. Jadi fa'ahbata a'malahum, maka Allah kemudian menggugurkan atau menghapuskan amal-amal mereka. Baik, masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, inilah beberapa poin yang penting dari hadis yang ke-41. Intinya adalah ya, tentu dalam kehidupan ini kita memiliki keinginan-keinginan, syahwat-syahwat ya. Dan rata-rata keinginan-keinginan kita itu atau syahwat-syahwat kita itu kalau kita perturutkan pasti besar kemungkinan kita akan jatuh ya di dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Nah, oleh karena itu tentu ini kita berproses, tapi kita usahakan bagaimana kita melatih jiwa kita ini untuk lebih memprioritaskan ridho Allah Subhanahu wa taala dan cinta Rasulnya, yaitu dengan ittiba, mengikuti syariatnya. Ya, apakah kita senang atau apakah hati ini rela atau belum terlalu rela, apakah kita ini untung atau rugi, maka kita punya komitmen dalam mengikuti syariat. Maka kita yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sabdakan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini tadi, dia tinggalkan yang haram itu karena ittiba, dia tundukkan nafsunya di hadapan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan apa yang dia tinggalkan itu. Nah, mudah-mudahan kajian kita subuh hari ini bermanfaat bagi kita sekalian. Untuk berkahnya majelis kita, kita sama-sama menutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.